Tiba-tiba Pak Raul meminta Kadep mendampinginya di Timor Leste. Berangkat, Pak. Berangkat? Berangkat. Semua dikirimin koper, ntar diusir dari rumah. Terus Engkau ku hargai. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak penyikapan publik menyangkut dengan kehadiran seorang pesohor, artis, seorang yang sangat terkenal, terutama yang berasal dari dunia musik atau dunia yang berhubungan dengan seni. Banyak gugatan, sebab memang tidak bisa dipungkiri juga, ada banyak teman-teman yang masuk ke dalam dunia politik untuk kemudian tidak cukup memberikan sebuah peran yang dibutuhkan oleh publik pada saat publik sangat mengharapkan ada perubahan situasi di dalam perpolitikan kita. Dan ketika para politisi murni, kira-kira begitu bahasanya, tidak cukup memenuhi harapan itu, maka mereka berpikir bahwa para pesohor yang masuk ke dalam dunia politik itu mampu menggantikannya. Dalam banyak kasus, sekali lagi, itu kemudian tidak terpenuhi. Tetapi tidakkah harapan itu selalu harus kita pupuk? Dan hari ini saya tidak punya kata yang lain kecuali menyatakan hormat kepada seorang artis besar, diva tepatnya, yang datang ke studio Akbar Faisal Uncensored untuk berbicara dengan kita. Diva itu bernama KD Krisdayanti. Mbak KD. Wah, apa kabar, Pak? Terima kasih ya. Sama-sama. Ini kita berjarak banget. Iya, berjarak ya, supaya menjaga. Jadi Akbar Faisal Uncensored. Jadi benar-benar prokes ya. Prokes. Aduh, Ya. seneng Pak. Saya yang terhormat lah. Terima kasih banyak. Pak Akbar Faisal adalah senior di parlemen. Ya, tadi sempat curi-curi waktu untuk gabung lagi dong Pak di Senayan. Ya. Kita perlu orang-orang seperti Bapak ya. Ya, makasih. Saman selalu bergerak. Hari ini parlemen ada di tangan Mbak Yanti alias KD. Ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya memilih untuk mengambil posisi berjalan bersama proses yang harus kita lalui bersama. Ya. Proses itu adalah seorang Krisdayanti yang seorang diva, tapi kemudian mengambil peran sebagai politisi. Jangan menghabiskan waktu untuk saling mencari di mana ruang untuk kemudian kita menjelekkan atau dan seterusnya gitu ya. Asumsi. Iya, tidak ada gunanya gitu kan. So, Mbak Yanti, pertanyaan pertama saya itu begini. Anda tidak menyesal masuk ke ruang politik ini? Terima kasih pertanyaannya, wah ini luar biasa. Jadi setiap pekerjaan saya yakin ada tantangan. Oke. Dan buat saya untuk mendapatkan label, alhamdulillah sampai sekarang orang bisa menyampaikan di pundak saya diva, artinya tanggung jawab moral saya sebagai penyanyi setelah begitu banyak tempaan. Sempat saya juga berpikir bahwa mungkin di antara 560 anggota DPR RI saya satu-satunya mungkin yang nggak punya label akademis. Sempat juga terpikir dari dalam diri saya, sempat hati saya juga bahwa kalau kita kurang cerdas bisa diperbaiki dengan pengalaman. Artinya saya juga menganggap bahwa di dunia politik ini juga sama. Artinya saya ditempa dengan panggung dan industri yang begitu besar deraannya dan keras gitu. Jadi saya pikir sama, mungkin capaian yang dicapai oleh sahabat-sahabat saya di parlemen sama dengan pencapaian saya di panggung dan di industri musik. Jadi jangan pernah merasa bahwa politik adalah wilayah pengabdian saya yang baru. Jadi saya pikir
atas izin Tuhan dan semesta menggerakkan saya untuk bisa terjun langsung di politik. Dengan kebaikan Gusti Allah, saya diberikan kendaraan politik yang begitu baik, Partai PDI Perjuangan, yang menempatkan saya di dapil yang pas banget. Di kota kelahiran saya di Batu Malang yang selama ini belum punya keterwakilan perempuan selama ini. Jadi saya didorong dan disupport sekali oleh suami saya, artinya kita memang 10 tahun bersama-sama, memang orientasi politiknya sama-sama seneng bicara tentang politik karena dunia politik di Timor Leste juga banyak yang dia ceritakan ke saya, artinya sama semua pekerjaan pasti ada resiko, ada tantangan. Jadi ya udah kalau nyebur sekalian nggak ada setengah kaki, nyebur semuanya gitu. Bahwa saya nanti akan di-bullying atau diasumsi yang nggak baik, saya pikir saya harus masuk ke ruang-ruang seperti undangan Bapak seperti ini karena buat saya dengan komunikasi tidak akan terjadi asumsi dan prasangka. Makanya saya bilang ya udah kesempatan di mana aja saya diminta jadi narasumber baik itu politik dan lain-lain saya akan isi. Karena yang namanya diskusi itu kan pendapat saya walaupun itu tidak harus benar tapi ya ada sebuah kontribusi di situ. Jadi ya seneng deh gitulah lumayan kan saya. Narasinya luar biasa. Apa sih gitu Pak kan. jangan ketawain dong. Aduh. Pokoknya seneng. Senang. Saya sejak dari awal tadi mengatakan saya memberikan apresiasi karena tidak cukup banyak teman-teman Anda itu maksud saya itu teman-teman di parlemen. Iya, semua orang tahu kalau di sini tuh macan. Tetapi menurut saya itu adalah keberanian yang kan memang harus seperti itu. Iya. Bagaimana kemudian kita tahu setidaknya pemilih Anda di Malang sana untuk tahu bahwa seorang Krisdayanti mampu mewakili seluruh pikiran dan perasaan mereka tentang Indonesia. Dan kemudian Anda datang, Anda perlu harus berbicara di situ. Iya, walaupun tidak bisa mengakomodir semua keinginan tentu saja, mereka. Anda tidak bisa menyenangkan semua orang gitu. Iya. Ini untuk para penonton saja, saya ingin memberikan sedikit data bahwa Krisdayanti bahkan pada periode pertamanya di DPR, itu berhasil menjadi peraih suara terbanyak di Dapil Jatim 5. Dalam hal ini di Malang dan Kabupaten Malang. Ya memang Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten. Iya, Kabupaten Batu juga. Itu memang daerah kelahirannya. Tetapi tidaklah mudah untuk kemudian bahkan pada pemunculan pertama itu langsung mendapatkan suara terbanyak. Akbar Faisal Andiansor itu terkenal dengan data. Saya harus menyebutkan di sini bahwa Krisdayanti meraih 132.131 suara dan menjadi peraih suara terbanyak di dapil itu untuk DPR RI. Wow. Terima kasih Pak. Nah, sampai pada titik itu kemudian saya hubungkan dengan pertanyaan saya pertama tadi. Bahwa saya harus bertanya seberapa yakin Anda di dunia yang baru ini, di dunia Anda yang baru ini, dalam dunia politik, dengan kepercayaan demikian besar. Pada saat yang lain, pada situasi yang lain, banyak kekecewaan yang muncul dari ruang-ruang politik kita. Yanti mau mengatakan apa menyangkut itu? Ya, sebetulnya siapa saja bisa mendapatkan kesempatan di ruang politik. Tinggal bagaimana kita punya keteguhan hati mau atau tidak mau gitu ya. Mau kayak mungkin karena saya tergerak sekarang, walaupun beberapa tahun sebelumnya memang sudah banyak beberapa yang meminta, cuman kan karena saya diberikan kepercayaan lagi punya anak bayi-bayi gitu dan alhamdulillah terus izin juga dipermudah jalannya. Saya pikir memang cara saya kemarin untuk datang ke tiap titik, saya ketuk rumah 7 bulan ya bergerak 7 bulan 471 desa 600 titik gitu. Ya jadi memang mungkin adalah pendekatan humanis yang kerja nyata aja kemarin itu. Mungkin karena memang sudah lama Malang Raya itu kan luas sekali gitu loh. Saya sampai samperin ke daerah-daerah yang memang orang selama ini, jadi mungkin kalau orang Jawa bilang begitu saya samperin rumahnya dan kita pilih rumah yang paling sederhana Pak Akbar supaya orang tahu bahwa
Kak, memang saya memberikan perhatian ke semua lapisan, dan mereka tuh kalau bahasa Jawanya tuh ketenggengan gitu, setengah-setengah nggak percaya gitu loh, bahwa ya alhamdulillah saya udah dikenal sama masyarakat di situ, saya modalnya murah meriah aja, Habis beli beli speaker kecil, toa, saya nyanyi itu satu kampung, satu desa udah bisa kumpul. Artinya kan mereka Ya siapa yang nggak mau datang kalau nggak ada yang nyanyi kan? Jadi saya nyanyi selain bahasanya kotel efek kayak waktu itu kan. Ya jadi ada Presiden Jokowi, ada partai dan juga ada caleg di sini. Jadi memang ibaratnya saya ini benar-benar efek dari caleg dan capres kemarin itu terimpact sekali ke saya. Gitu, ya. Dampaknya tuh itu. Habis berapa Kade? Boleh dong buka-bukaan sini dong. Oh itu aksesoris. Berapa ya Pak? 3 miliar. 3 miliaran ya. Sekitar itu. Kok titik? Titik ya? Oh iya. Ya karena murah modal saya. Nyanyi gratisan nggak pakai bayar gitu kan. Iya, kadang kalau teman-teman lain juga pada nggak setuju tuh. Kok cuman segitu ya kan? Ya secara logistik juga partai bantu gitu ya. Cuman kan memang yang ditangkap oleh warga adalah kesungguhan saya untuk hadir. Kesungguhan saya untuk ya udah menyampaikan bahwa kita bisa bersama-sama kok. Yuk kita bangun dengan bersama-sama kita memiliki persatuan dan kesatuan untuk menguatkan pemberdayaan perempuan, kita bisa bikin Indonesia jadi hebat kayak gitu-gitu. Ini masih pembuka loh Kade, kita belum masuk pada intinya loh. Ya, saya ini soal apa pilihan ya. Sebenarnya ini tiba-tiba Anda mau masuk ke dalam dunia politik itu apa alasannya? Tidakkah kemudian selama Anda menjadi diva itu sudah lebih dari cukup? Ya kan? Dan kemudian Anda tahu kan bagaimana perpolitikan kita itu bisa menjadi sangat ganas. Anda tidak mempertimbangkan itu? Jadi memang kemarin itu simple sih. Ketika Pak Sekjen menghubungi, ya. Sekjen PDP maksudnya? Ya. Oke. Pak Hasto menghubungi, terus saya tahu bahwa Partai PDI Perjuangan memiliki sejarah panjang lah dalam narasi kebangsaan dan juga Pancasila menjadi satu ideologi yang memang final gitu untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita bangga bahwa Indonesia itu memiliki satu ideologi Pancasila yang buat saya tuh nggak semua negara punya keutuhan semacam di Indonesia, persatuan dan kesatuan. Jadi saya pikir ini kesempatan yang baik, dimudahkan jalannya, lalu kepercayaannya juga begitu besar. Kemarin itu saya nothing tulus, nggak ada ekspektasi yang macam-macam gitu. Jadi orang bisa, wah target suaranya bisa ratusan ribu, masa sih gitu. Saya tuh bukannya jadi asumsi jadi nggak pede gitu. Cuman karena mungkin saya jalannya tuh seneng dan saya disambut begitu baik, pulang dibawain, biasanya kan pulang dibayar kan Pak ya, ini dibawain kentang satu truk kayak gitu-gitu ya. Oh jadi yang datang kampanye kemudian orang malah kasih? Orang kasih gitu, kasih kentang. Bapak tahu nggak di Pujon di Batu Atas itu, ya, tahu saya itu kalau lagi panen kentang itu buat produk kentang yang terkenal di Amerika loh. Jadi memang banyak produksi di Malang Raya ini yang keren-keren sekali gitu loh. Jadi saya juga bangga sebagai aktualisasi representasi dari masyarakat di dapil saya di Malang Raya ini. Keren banget gitu. Keren. Karena biasanya kan kalau anggota DPR yang lain ya yang tidak punya nama kalau datang itu kan pada beberapa tempat, pada beberapa kelompok masyarakat itu bayar. Iya. Iki kok awakmu kok dikei anu ya? Ya pasti kan kita pasti berilah untuk konsumsi dan lain-lain. Tapi pulangnya tuh saya wah segala macam karena dengan mereka menitipkan barangnya ke saya berharap dia di endorse kan. Wah ini keripiknya enak, susunya gitu enak. Ya. Oke. Nah, kenapa sampai saya harus bertanya berulang-ulang tadi soal keyakinan masuk ke dunia politik itu? Karena begini, di ruang publik, di memori banyak orang, termasuk mungkin di saya, dunia seorang Kade dengan PDIP pada berbagai jargon dan
apa yang diperjuangkan oleh PDIP, seperti apa yang saya kenal, itu jauh sekali. Orang tahu siapa seorang Diva KD. Yang katanya adalah dunia gemerlap. Tetapi yang diperjuangkan oleh PDIP adalah wong cilik. Nah, memang pertanyaannya begini KD. Bagaimana Anda membawa dirimu untuk masuk pada sebuah situasi untuk kemudian, oh ternyata partaiku hari ini adalah partai yang berbicara tentang dunia yang mungkin sudah lama saya tidak rambah gitu. Saya memang selalu berulang kali bilang bahwa kemarin juga seperti ada acara Tourism Award yang diprakarsai oleh PDI Perjuangan. Saya datang ke kantor DPP kembali setelah terakhir saya dinyatakan lolos jadi anggota legislatif. Jadi saya nyuwun sewu lewat virtual, nyuwun sewu kepada Ibu Ketum, saya belum sempat sowan lagi ke kantor DPP semenjak saya bertugas. Karena memang kita masuk ke generasi pandemi dan memang PPKM dan lain-lain. Pokoknya semua hybrid by virtual gitu. Saya selalu bilang, kayak diundang di DPP manapun, terakhir di Jogja juga saya bilang, saya selalu merasa diberikan ruang di Partai PDI Perjuangan karena salah satu Trisakti Bung Karno, berkepribadian dalam kebudayaan. Karena itulah saya merasa bahwa ruang saya sebagai seniman di PDIP ini jejak gitu. Begitupun juga dari sudut perspektifnya para senior saya semuanya, ya KD datang sebagai seniman, nggak bisa dipungkiri bahwa lo harus tetap eksis di dunia seni, di nyanyi, dan itu yang justru alhamdulillah sampai sekarang partai saya memberikan penghargaan tinggi. Jadi maksudnya masih boleh nyanyi? Saya tetap diizinkan menyanyi dan buat saya tahu itulah makanya kalau kita di seni itu kan ada standarnya. Orang akan melihat yang terakhir kita lakukan. Ya terakhir kamu, kalau orang lihat terakhir yang kamu lakukan selalu berkaryalah yang terbaik. Tapi KD tahu kan bahwa ada sebuah aturan yang menyangkut soal itu ya. Saya bacakan. Aduh, peraturan Dewan dibacain sih. Nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat. Bagian ke-11. Pekerjaan lain di luar tugas kedewanan, pasal 12, anggota wajib mendahulukan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai anggota. Sebenarnya tidak dilarang, tetapi selama kemudian tugas-tugasnya kita itu terpenuhi. Ya, mendahulukan dan memprioritaskan itu jelas ya. Saya tidak menutupi, saya lewat rapat pleno kemarin terakhir di awal Juli 2021 saya ditegur sama Mahkamah Dewan MKD. Karena saya menyalahi aturan, saya tampil di satu acara live yang mana penontonnya juga tahu itu jam 12 siang waktu kerja kita. Jadi saya ditegur secara langsung. Artinya tidak mungkin orang bisa sukses tanpa melalui proses. Buat saya ya, jadi itu akan jadi satu pengalaman buat saya juga gitu. Jadi Mbak Kade jangan kebanyakan di TV live. Oh, saya salah. Saya langsung telepon ketua fraksi, saya mohon maaf supaya hal-hal itu tidak terulang. Karena waktu itu saya memang lagi promosi untuk single saya terbaru. Jadi diundanglah sama si Ivan Gunawan. Lu si Ivan ngundang gue jam 12 siang. Tapi proses pembelajaran yang bagus kan? Ya itu Pak, jadi maksudnya artinya saya nggak boleh kecil hati. Bahwa masyarakat mengingatkan saya supaya untuk lebih hati-hati. Itu pun juga yang terjadi terhadap manajemen saya menyanyi. Saya tidak merekrut satupun manajemen saya di bidang keartisan, di bidang kedewanan. Supaya mereka bisa juga jadi nggak overlapping itu Pak. Jadi jadwal saya kalau saya diminta sama manajer saya untuk nyanyi, tunggu Mbak, lihat jadwal saya ada rapat RDP Senin sampai Kamis. Gak bisa bentrok, boleh kalau di Jakarta nyanyi malam gitu loh. Jadi semuanya harus yang benar-benar saya punya kesiapan alasan bahwa saya bisa menerima tanggung jawab saya sebagai penyanyi. Saya rasa itu saya hormat pada penyikapan KD yang menyangkut soal itu. Sebab menurut saya memang
kita setidaknya Anda sekarang para penyelenggara negara itu memang sudah harus belajar berdisiplin dengan apa tugas-tugasnya dan Anda menerimanya dengan baik. Itu luar biasa. Saya punya catatan, kami punya catatan di sini, KD. Kinerja KD itu sebagai pendatang baru lumayan loh ini KD ya. Oke. Pada bidang legislasi ini belum terpantau. Emang KD terlibat pada pembahasan undang-undang apa sekarang? Ya, kalau sekarang kita sedang terakhir Komisi 9 dan Komisi 10 sedang membahas di forum discussion group gitu untuk membahas undang-undang pendidikan kedokteran. Tapi belum masuk ya? Belum masuk. Oke. Nah, gitu. Jadi artinya belum dibahas di Prolegnas ya? Belum. Oke. Dan beberapa panja seperti Panja POM dan Panja Alkes dan juga ada pengawasan untuk tenaga kerja asing seperti itu yang memang menjadi satu tugas saya. Tapi yang memang kita tuh kan maunya mengharapkan bahwa lembaga ini tidak jadi lembaga yang tidak menjadi membanggakan. Kita harus tetap menjaga marwah lembaga ini gitu Pak. Makanya dalam usianya ke-76 tahun ini saya harapkan DPR bisa semakin transparan, menghasilkan legislasi yang tidak membebani generasi berikutnya, nggak membebani anggaran kita. Gitu. Itu harapan saya sih. Ya kalau periode ini mungkin karena ada pembenaran lah. Setidaknya ada alasan untuk memahami itu bahwa ini kan masa pandemi ya. Karena pada bidang legislasi memang periode Anda ini memang kelihatan jeblok ya. Iya, hanya 4. Iya, hanya 4 yang dihasilkan. Tetapi pada bidang pengawasan ini teman-teman ini punya catatannya nih. Nah kan, Krisdayanti bicara keuntungan tes PCR gratis seperti harapan Gubernur Sumatera Utara. Apa hubungannya Yanti? Jadi Gubernur Sumatera Utara kemarin menyampaikan bahwa setelah pidato Presiden di tanggal 16 Agustus kemarin kan sempat diturunkan PCR dari mulai 900.000 sekarang di 400 sekian. 450.000 ya. Ya, tapi Gubernur Sumatera Utara maunya gratis. Oke. Ya, takutnya nanti kalau misalkan gratis jadi nilai untuk tracingnya juga bisa lebih banyak. Bisa lebih banyak lagi. Iya. Ini kemudian tes PCR India lebih murah, Krisdayanti minta Menkes evaluasi pengadaan Alkes. Apa yang ingin Yanti sampaikan di sini? Ya, memang kan kemarin itu sebetulnya yang menjadi concern kita di Komisi 9 itu sebetulnya karena insentif nakes, karena yang tertahan gitu. Nah itu yang terus kita genjot supaya nggak mundur lagi. Dan alhamdulillah di kuartal pertama kemarin paling akhir bulan Juni sudah terbayarkan semua untuk insentif. Sebenarnya kalau Alkes juga kita mengharapkan tidak banyak menggunakan import dari luar negeri gitu loh, karena kan kita tahu sebetulnya dari fakultas-fakultas ini kan bisa memproduksi alat-alat kesehatan sendiri. Seharusnya bisa dan bahkan dengan lulusan terbaiknya 1.000 lulusan per tahun, masa sih nggak bisa menghasilkan alat kesehatan? Itu yang kita inginkan sih. Hari ini sudah berapa ya dana untuk nakes itu? Khusus untuk nakes saja berapa? Khusus untuk nakes saja saya terakhir pokoknya ada di dalam budget COVID 150 triliun. Ya. Tapi sudah beres ya? Insya Allah sudah beres. Itu yang penting loh, karena mereka yang berada di lapangan. Berada di garda paling depan. Saya suka karena seorang KD pun memberikan reaksi untuk ini. Amin. Ada juga catatan alasan Krisdayanti dukung PPKM diperpanjang jadi sorotan. Ini jadi problem loh. Di satu sisi kita ingin agar kemudian COVID-nya bisa diatasi, tapi di sisi lain masyarakat nggak bisa bergerak apa-apa. Ya memang sebetulnya ini miris juga akan menjadi satu dilema di mana kita mengharapkan kita konsentrasi dulu di kesehatan. Kalau saya bicara sebagai anggota Komisi 9 artinya perspektif kesehatan yang pasti akan saya dahulukan gitu loh. Jadi memang Presiden meminta hal yang paling sederhana, kita tinggal di rumah deh. Masa yang di rumah sakit udah megap-megap nggak bisa napas dan harus meregang nyawa. Tapi bagaimana mereka pengen pulang? Iya, tapi bagaimana dengan bahwa orang tinggal di rumah harus makan loh? Iya, memang
COVID-19 ini menjadi global test untuk seluruh kepemimpinan di dunia. Nggak ada satu negara hebat pun di seluruh dunia yang mampu punya fighting spirit. Bayangin seorang presiden Amerika pun belum tentu bisa. Iya. Kalau itu kalau itu kita pahami. Tapi maksud saya begini, ini perdebatan yang sangat masih berkembang di luar. Oke, pemerintah meminta untuk tinggal di rumah. Dan ini sudah masuk pada bulan-bulan kesekian kan, sudah panjang sekali, udah bertahun malah. Itu kita setuju, supaya kemudian penyakit ini tidak semakin berkembang. Tetapi kemudian pada sisi yang lain, kita tinggal di rumah itu kan harus makan. Hari ini, untuk sementara kita bisa mengatakan negara hanya mampu menalangi 300.000 per keluarga. Seperti itulah yang kita pahami di ruang publik. Saya rasa 300.000 untuk 1 bulan dengan keluarga yang ada bapak, ibu, anak 2 atau 3 tidak cukup gitu loh. So kira-kira apa yang bisa dilakukan dan dibuat jadi kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat, Ibu Kade? Ya, jadi kita juga bicara langsung kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja supaya ada pemutakhiran data penerima bansos, itu yang utama. Lalu juga bahwa bantuan langsung tunai ini juga bisa diberikan kepada para pekerja yang gajinya di bawah 5 juta, itu juga diupayakan. Tapi memang benar-benar harus ada pemutakhiran data. Artinya bansos sendiri itu kan yang kita agak miris sebetulnya, rumah-rumah yang di Menteng itu sebetulnya juga masih terima bansos. Oh ya? Iya, itu sahabat saya. Rumahnya Ibu Dewi Motik itu masih terima bansos loh, 2 kresek. Berarti memang data kita pendataannya nggak benar. Ya. Dan itu perlu kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial yang harus bersinergi untuk pemutakhiran data itu, gitu. Dan ini akan terus menjadi satu gesekan kalau mau sampai kapan pemutakhiran data ini bisa itu problem yang sudah lama baru. Sekali. Betul. Gitu. Belum terselesaikan Belum juga. terselesaikan juga. Itu parah kalau sampai. Memang, saya senang temuan seorang Diva Krisdayanti sebagai anggota DPR, sebagai politisi. Masih banyak orang yang tidak layak mendapatkannya. Kenapa? Karena sangat kaya atau kaya. Seperti keluarga di Menteng itu masih ada menerima. Mungkin saja orang di Menteng itu tidak mau menerimanya, tetapi dia mendapatkannya. Mungkin karena sistem pendataan. Catatan yang bagus seorang Kade. Ya, artinya kan setiap rumah pasti akan menjadi, ya kita tahu kita hadapi pandemi, tapi kan badainya sama, tapi kapalnya berbeda-beda. Ya itu tempaannya. Artinya orang yang keluar rumah sebetulnya pasti mereka akan jaga prokes loh. Karena mereka tahu mereka harus pulang dengan sehat dan membawa hasilnya untuk keluarganya. Yang membahayakan itu adalah orang-orang yang nggak percaya sama COVID itu, Pak. Apa sih kamu menyangkut itu? Ya terjadi kan yang kemarin saudara-saudara kita di Madura itu yang memang menolak divaksin, yang memang tidak percaya dengan COVID. Tapi kan kejadiannya ya akhirnya banyak yang harus meregang nyawa juga di situ. Gitu. Ada masih banyak loh orang termasuk yang intelektual barangkali, berpendidikan, itu masih banyak yang menolak COVID loh. Saya pengen mendengar suara dari seorang member of parliament. Ya, memang yang tadi saya bilang ini menjadi satu global test untuk setiap pemimpin negara. Karena itulah Presiden Jokowi juga tidak henti-hentinya untuk membuat kebijakan-kebijakan baru untuk terus bisa menyatakan bahwa negara hadir dalam menekan laju COVID-19 ini. Ya dengan banyaknya bantuan dan lain-lain gitu. Walaupun belum rata, tapi artinya dengan totalitas negara hadir untuk bisa ngebut gimana caranya seluruh masyarakat bisa disuntikan vaksin dan lain-lain. Saya akan mengajak Kade berbicara tentang hal yang menyangkut vaksin ya. Karena bagi saya pribadi sangat serius ya, dari sudut pandang politik. Tapi saya ingin menyelesaikan catatan kami menyangkut kinerja seorang Kade pada bidang anggaran. Ini ada catatannya. Dipuji. Waduh. Krisdayanti anggap buang-buang anggaran fasilitasi anggota DPR positif COVID-19. Iyalah, apa Pak. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya iyalah Pak.
Panggil Akbar saja lah, jangan panggil Pak lah ya, Yanti. Semua anggota DPR udah punya uang lah. Berapa sih sekarang gajinya anggota DPR? Kita banyak potongan. Berapa sekarang? Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah, Jadi gitu aja. 16 juta itu gaji pokok, Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Ya. komunikasi segala macam. Iya, iya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin Dana aspirasi ya? Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi Iya, memang berapa dana dana aspirasi kita itu setiap reses kita 450 juta. Itu Berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, aturannya gitu ya. Aturan-aturan itu, dan mohon maaf ya para senior-senior saya nih kalau saya salah, tapi artinya saya upayakan semaksimal mungkin. Saya akan tergetar hati saya kalau saya nggak menyampaikan tugas-tugas saya untuk nilai-nilai kemasyarakatan. Dana aspirasi tadi 450 juta 5 kali dalam 1 tahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kunjungan dapil, Kundapil berapa sekarang? Tertarik ya mau masuk lagi? Wedit. Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 150 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali setahun. gitu. Saya tidak ingin mengambil efek riuhnya soal itu. Tapi saya ingin mengatakan begini, cukup untuk mewakili masyarakat sebenarnya. Iya. Anggaran itu sangat besar. Ya apalagi Pak, udah sangat simpel. Kita tuh nggak, udah deh yang namanya sembako dan lain-lain lah itu udah. Betul. Udah ibaratnya kita harus kucurkan seperti air. Iya, saya rasa iya. Karena bentuk kehadiran kita sebagai anggota tuh memang dibutuhkan. Iya. Ya setiap saat, sebetulnya bukan saat-saat kita seperti ini. Setiap saat orang anggarannya ada, ya kehadiran kita harus ada di masyarakat. Iya. Saya percaya seorang KD soal itu. Tapi saya mau ngajak KD bicara tentang hal yang sejujurnya mengganggu pikiran saya hari ini. Dan seorang member of parliament hadir di hadapan saya, seorang yang saya kagumi, maka saya harus bertanya dong. Aduh. Ini menyangkut soal vaksin, KD. Di satu sisi, pemerintah selalu menggaungkan bahwa kita harus kreatif, mencintai produk sendiri, menciptakan sesuatu. Maka kemudian hadirlah seorang yang menciptakan vaksin bersama dengan timnya, bernama Pak Jenderal Terawan. Bersama dengan timnya, saya mengenal beberapa orang dalam timnya itu, dan menciptakan vaksin Nusantara. Tetapi penyikapan sebagian atau otoritas menyangkut dengan obat-obatan, kita sebut saja bernama BP POM, itu tidak sebangun dengan keinginan seluruh kita sebagai sebuah bangsa yang tadi harus menghormati menciptakan produk baru dan kemudian harus lebih kreatif segala macam. Malah tidak setuju dengan itu. So, apa yang terjadi di sana? Iya. Memang BPOM sendiri udah menyampaikan kepada Presiden juga lewat rapat dengar pendapat dengan kita kemarin bahwa beberapa produk vaksin sedang diupayakan setelah melalui good manufacturing practice, jadi pembuatan obat baik lah ibaratnya itu. Salah satunya memang adalah vaksin merah putih dan ada vaksin BUMN juga salah satunya. Memang beberapa kali sebelum Pak Terawan lengser jadi Menkes, sebelum ada reshuffle, beberapa kali memang teman-teman di Komisi 9 ya juga bersikeras lah tentang ini, tentang pengupayaan ini. Artinya kan memang kalau kita bicara dari keahlian, di situ kan kita juga banyak mendengar pendapat dari IDI, dari ITAGI, dari ahli-ahli, profesor, dokter dan lain-lain yang menyampaikan bahwa memang ini melalui proses ilmiah gitu. Nah, kalau proses ilmiah ini kan teknisnya itu seperti apa? Uji klinis 1, uji klinis 2, uji klinis 3, baru nanti masuk ke BSL 1, BSL 2, itu panjang sekali. Nah, ini yang saya secara awam masih juga
belum bisa menilai. Artinya bahwa vaksin Nusantara ini kan dari sel dendritik, sel darah kita sendiri yang diambil dan dimasukkan ke dalam tubuh kita kembali. Dan memang menurut beberapa ahli, nah itu bagaimana penyesuaiannya seperti apa sampai itu masuk menjadi satu bahan bulk baku vaksin itu belum mungkin, masih menjadi satu gesekan antara BPOM sendiri, pemerintah dan juga Dr. Terawan. Kalau kami di sini mempelajari, menganalisis apa yang berpendar di publik, apa yang dilakukan oleh BPOM itu kok kelihatannya, saya tidak boleh menyebut mengada-ada ya, tetapi terlalu dipaksakan. Berbicara tentang mekanisme penting, apalagi menyangkut dengan nyawa. Teknis, ya. Ya, tetapi kami di sini tidak menemukan satupun sebuah narasi dari BPOM itu yang seakan-akan memberikan dukungan kepada vaksin ini. Maka kemudian ada orang yang bertanya, tidakkah sikapnya BPOM ini itu adalah perwakilan dari persaingan para, orang menyebutnya mafia obat ya. Iya, saya tidak boleh menggunakan bahasa ya, itu. Saya pun juga artinya bukan tidak mau memiliki satu komit bahwa kita harus memperjuangkan sebuah karya anak bangsa, tapi kita juga kalau memang secara keilmiahan ini dianggap memang tidak memenuhi uji klinis, upayakan dulu dong, percepat vaksin merah putih ini bisa segera. Dan menurut Menko bahwa 2022 bulan Januari vaksin merah putih bisa segera. Artinya, dan bahkan ada juga rumors bahwa vaksin Nusantara juga akan diimpor, bahkan sudah dipesan oleh negara lain, oleh Turki. Sementara kita mengharapkan vaksin Sputnik masuk sini. Jadi sebetulnya ini kan Nah, makanya saya tanya, apa sikapnya KD menyangkut soal itu? Ya, kalau saya mengikuti arus yang terjadi di pembahasan komisi ya, ini sangat menarik dan dinamis. Jadi saya pun karena di DPR RI kan kita nggak bekerja sendiri kan Bapak, kita kolektif kolegia. Secara saya berdiri di Komisi 9 yang memiliki perspektif kesehatan, kita upayakan untuk bangsa dan seluruh rakyat negara kita yang terbaik. Definisikan dan hasilkan sesuatu yang terbaik di sini gitu. Jangan ngambang semuanya. Gitu. Sikapnya fraksi PDIP sendiri menyangkut vaksin Nusantara itu apa? Ya, kita sejauh ini tetap kita mendukung pemerintah. Kita upayakan, kemarin juga Sinovac dan sampai sekarang terakhir Pfizer didatangkan 1,5 juta dosis. Itulah yang harus kita upayakan untuk dukung dulu. Gitu. Kelihatannya sikapmu tidak terlalu tergambarkan ya dalam hal ini, perdebatan ini ya? Iya ya. Ya, artinya kan saya juga nggak bisa, ya saya pasiennya, mama saya pasiennya Dokter Terawan. Iya, dengan DSA-nya dan lain-lain. Saya juga kebetulan. Saya kagum gitu loh. Tapi secara idealisme saya untuk menghormati Bapak, iya saya hormati. Keahliannya nggak ada tertandingi, cuman kan kita ini ada di dalam satu lembaga yang juga arusnya deras, ya kan, nggak boleh kita ngomong sendirian gitu. Bener nggak sih Pak? Aduh, takut deh. Itulah DPR. Makanya saya sejak awal tadi mengatakan KD hebat, berani berbicara. Ini saya mau buka nih, ini rahasia antara kita ya. Jangan ngomong-ngomong ya. Ada loh temanmu loh, temanmu itu maksudnya itu pesohor lah, orang terkenal. Di masa saya itu tahun ketiga di DPR, baru dia berani berbicara pada sebuah rapat komisi. Dan sebelum berbicara besoknya, itu semalaman dia tidak bisa tidur. Kalau saya kan anggap bahwa tempat ini ruang saya untuk banyak belajar. Nah itu aja, simple. Itu dia yang saya maksud gitu loh kan. Makanya top. Jangan khawatir, respek kami dari Akbar Faisal Uncensored dan Negara Institute itu.
Nyanyi dulu. Bentar. Siapa yang main Belum gitar? selesai kita, belum selesai. Nah, Kade, pada akhirnya saya harus bertanya gini. Apa yang paling mengganggu pikiranmu selama menjadi politisi, khususnya di DPR? Mungkin bicara tentang kekecewaan. Ya. Ya. Saya sedih ketika sekarang memang yang namanya sosial media itu begitu menjadi konsumsi publik yang sangat deras arusnya. Dan ketika saya sebagai orang tua juga khawatir karena masalah literasi kita semakin kurang baik, kan bangsa ini akan terlihat besar kalau akses pendidikan itu menjadi keutamaan. Gitu. Jadi saya tuh pikir bahwa kita boleh mengkonsumsi sosial media, tapi juga anak-anak juga harus kita upayakan untuk tetap rajin membaca. Seperti itu. Jadi walaupun berita-berita yang dicomot-comot ibaratnya oleh para pemberi berita atau portal sebagai bentuk artikel tanpa minta konfirmasi. Ya, konfirmasi dan lain-lain. Ya, itulah yang terjadi. Dan ketika saya berpikir bahwa ini harus kita luruskan bahwa setiap orang yang menerima berita-berita hoax ataupun berita yang ada di portal ini kan informasinya tipis. Kitanya sendiri kan yang harus memfilter berita itu. Sakit hati nggak dengan pemberitaan sekarang yang nah, banyak? Karena begini loh, yang kami pelajari ya. Om saya kan, salah satu om saya itu oke lah jurnalis top di Kompas selama 30 tahun. Yanti, kamu mesti tahu bahwa jurnalisme kita mengalami degenerasi gitu. Tapi kitanya jangan juga jadi ikut surut, justru memantapkan jiwa kita dengan yaitu mengambil banyak ilmu dari. Karena kan yang kami pelajari, kami melakukan analisis, ternyata publik itu masih memahami seorang KD sebagai seorang diva. Ya. Nah, makanya saya ajak Yanti ke sini supaya juga orang lihat bahwa seorang diva itu sedang bergerak pada sebuah fase yang berbeda. Ya, semoga ditangkap itu tujuan kami mengundang di sini selain ingin memahami pikiran-pikiran seorang KD. Tetapi yang kita lihat di sini orang-orang masih melihat seorang KD itu sebagai seorang diva. Mereka belum bisa menerima KD sebagai seorang politisi. Itu mengecewakan nggak sih itu? Ya, takes time sih memang Pak. Cuman karena contoh soal saya selalu menampilkan kegiatan-kegiatan kedewanan saya di dalam sosial media saya. Oke lah, followernya misalkan 5,8 juta. Pasti adalah 20%-nya yang juga sudah mulai ikut tergiring. Kegiatan KD behind the scene seperti ini ya kalau di DPR. Selain itu apa selain kegiatan-kegiatannya apa aja isu-isu yang sedang dibincangkan di situ. Di balik layarnya lagi saya sering juga menggandeng beberapa desainer muda kita untuk banyak kain-kain Nusantara yang baik yang saya bisa tampilkan. Jadi saya selalu rapi datang ke kantor misalkan, karena buat saya kalau kita menebarkan juga semangat kebaikan itu kan nggak hanya buat kita, tentu saja. Buat sahabat-sahabat yang lain. Artinya teman-teman di DPR yang lain juga senang kalau kita lihat dandannya juga rapi gitu. Jadi kalau misalkan ada ditanya, kalau rapi banget sih kalau mau ke kantor, ya itu yang you are what you think. Kalau kita berpikir kita bisa rapih dan itu bisa bermanfaat untuk apalagi seorang diva tidak boleh berubah terlalu drastis ya. Tetap harus seorang diva gitu ya. Tapi nggak terlalu bling-bling lah Pak. Pertanyaan terakhir. Ya jangan dong. Gaji di DPR banyak. Miliaran kan dalam 1 tahun bisa terima sekitar 2 lebih sekian lah. Tapi kan bagi seorang Krisdayanti itu kalau sekali konser dulu itu bisa berlipat-lipat gitu. Nggak merasa menyesal kehilangan banyak
pendapatan gitu atau apa bahasanya gitu. Itulah ya Pak yang tadi dibilang bahwa kita tuh udah jadi etalase berdiri sebagai di etalase publik yang publik menilai saya sekarang dalam 2 ruang. Ya, ada Diva yang sekarang jadi politisi. Artinya saya udah lewati masa saya oke lah nyanyi dengan harga ratusan atau bahkan iklan bisa miliaran misalkan seperti itu ya. Cuman ini jadi wilayah pengabdian saya yang lain dalam bidang politik ini. Saya berpikir bahwa transformasi saya dari diva ke elit politik nasional ini yang mau tuh banyak. Jadi kalau saya nggak syukuri ini, nikmat ini itu sayang. Jadi saya sangat menikmati. Tinggal saya minta ridho Gusti Allah sama suami saya aja untuk bisa bergerak melangkah. Karena bohong kalau saya bilang sama suami saya jelas kalau saya cemburu dalam long distance relationship seperti ini. Dia pun juga cemburu itu jelas ada, tapi memahami dan menyampingkan egoisme kita masing-masing supaya kita punya ruang absolute power dari pasangan kita masing-masing supaya kita bisa bergeraknya enak. Saya terus terang Pak, misalkan saya di atas panggung jam 10, di Timor Leste udah jam 12 malam, jam suami saya tidur, itu saya udah gelisah. Nah tapi kalau misalkan saya nih kalau udah hafal. Dia masih di sana ya? Masih di Timor. Sudah berapa lama nggak ketemu? 7 bulan. Wih, cukup lama. Tapi gitu. udah hampir setahun lebih dia datang ke Jakarta. Jadi di fraksi itu udah hafal kalau bukan dia orang pagi. Jadi saya bilang karena saya masih punya anak-anak kecil-kecil nih, jadi saya orang pagi Pak, jam 10 saya on time di rapat-rapat. Nanti jam 2 jam 3 bukan shiftnya KD udah pulang. Terbawa jadwal show ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya. Luar biasa. Kadang di tengah rapat juga saya bantu anak-anak bikin PR itu soalnya kan memang tapi sampai kapan menjadi dalam dunia politik? Masih akan berpikir akan jauh? Ya, insya Allah karena Raul juga kan memang memiliki pengabdian besar juga di negaranya. Dia punya partai juga di sana? Iya, dia ada di satu partai besar juga, Partai Kunto di Timor Leste, dan ya ada tugas-tugas yang berat juga yang akan dipercayakan di pundaknya. Jadi jelas kalau hidup terpisah begini kan nggak baik. Jadi pasti ada mengalah. Buat saya sebetulnya wanita bekerja dan ibu rumah tangga itu satu kesatuan, bukan pilihan. Jadi ya kalau memang suami saya mengharapkan saya mendampingi dia ya wes. Karena memang ya nggak boleh egois. Tapi ya Allah kan. Kalau tiba-tiba Pak Raul meminta KD mendampinginya di Timor Leste? Ya berangkat Pak. Berangkat. Semua dikirimin koper ntar diusir dari rumah. Terus masa pengabdian Anda di parlemen gimana? Ya kalau Mbak Ketua bilang sih ya adaptasi seluas-luasnya lah Kade. Gitu. Ya kan suami saya juga seneng lah. Saya artinya bukan jadi anggota dewan yang sembarangan. Saya sinau beneran. Saya belajar saya beneran gitu. Saya lintas partai saya tanya. Dan alhamdulillah mereka juga welcome sama kehadiran saya. Itu aja yang penting. Krisdayanti, terima kasih ya. Anda luar biasa. Aduh beneran deh Pak? Iya. Terima kasih. Saya dalam catatan saya, tidak banyak seorang pesohor yang masuk dalam dunia politik dan mau belajar. Itu penting. Iya. Saya tentu saja harus menyebut nama Rike. Di masa saya ya. Rike, Nurul. Ya, senior itu hebat. Ya. Dan kemudian kalau kita bawa dalam konteks yang lebih besar, politisi perempuan kita itu memang butuh melakukan lebih besar lagi. Benar, ruang partisipasinya sudah besar. Seperti kita masih 20% Pak, ternyata, dan kita harapkan bisa 30% tidak saja mengisi kuota, tapi perempuan-perempuan ini juga punya strategi supaya bisa. Ada banyak politisi perempuan yang bisa KD diskusi barangkali dengan beliau, masih ada beberapa orang yang masih hidup ya. Semua orang tahu, terutama di masa-masa kami sebelumnya itu Aisyah Amini, Fatimah Ahmad, Marwadot Ibrahim,
Sekarang di masa-masa yang sekarang ada Eva Kusuma Sundari. Iya, itu senior saya. Banyak. Dan saya berharap KD bersama dengan teman-teman para pesohor yang memilih untuk masuk dalam dunia politik itu bisa bergerak lebih cepat dan kemudian juga bersama dengan teman-teman yang lain. Amin. Negara ini harus kita kelola bersama. Ya, tidak peduli apa latar belakang Anda. Amin. Anda seorang penyanyi, Anda seorang diva atau seorang dari mana, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Amin. Dan hari ini saya catat dan saya memberikan apresiasi seorang Krisdayanti. Saya tidak mau menggunakan kata berani, tapi bersedia datang di Akbar Faisal Unsensor itu sudah luar biasa. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Nah, pemirsa, Anda sudah mendengarkannya. Silakan simpulkan sendiri. Saya sudah mengunci tadi dengan mengatakan ini negeri kita, ini bangsa kita, ini tanggung jawab kita bersama. Siapapun Anda, ada banyak catatan pada setiap orang, tetapi catatan itu tergantung kita mau bawa kemana. Hari ini Krisdayanti menunjukkan kepada kita semua bahwa dia ingin berbuat bagi negaranya. Amin. Dia ingin berbuat bagi dirinya. Dan itu sudah luar biasa. Sebelum kita tutup acara ini, ada baiknya sang diva ini kita dengarkan suaranya. Lama sekali kita tidak mendengarkan suaranya. Dan ini tidak melanggar karena akan ditayangkan beberapa hari yang akan datang gitu kan. Silakan, musik sini. Kita lagu apa ya? Tanah air. Wow, boleh? Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Pemirsa, dengarkan lagu sang diva. Tak pernah berubah, selalu mencengangkan. Sampai bertemu di acara berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.